Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Ya luar biasa. Oke, masih dengan tema besar kita yaitu Strong Church atau gereja yang kuat. Nah, visi gereja kita adalah menjadi jemaat yang kuat dan alam maut tidak dapat merebutnya. Nah, orang tua rohani kita, gembala kita, pemimpin kita mendapat visi dari Tuhan. Nah, tentunya ini tidak hal yang mudah, tapi ada maksud Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara semua yang ada di tempat ini sedang dibawa di dalam visi yang Tuhan taruhkan ini. Ingin terus kuat di dalam Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan kuat? Area-area apa yang menjadi kuat di dalam kehidupan kita? Yang pertama itu spiritual atau rohani, kita jadi kuat. Keluarga, berbicara hubungan kita ya, bukan cuma sebagai suami istri, tapi dengan sesama hubungan kita menjadi kuat. Finansial, keuangan tetap kuat, jasmani atau kesehatan kita juga ya, dan karakter. Nah, tema hari ini saya beri judul transformasi karakter. Bapak Ibu, tema ini saya dapatkan ketika dalam sebuah perenungan. Saya bertanya kenapa ya ada begitu banyak masalah, persoalan hari-hari ini yang terjadi. Nggak selesai-selesai. Ya. Selalu ada terus. Bahkan ada masalah yang itu terus tidak pernah beres. Ya. Itu ada istilahnya ganti kayak yang lain masalahnya. Tapi yang itu aja enggak bisa keluar. Ya, enggak bisa keluar. Baik masalah itu dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Ya. Tidak sedikit juga anak-anak yang berontak terhadap orang tua, sulit diatur. Ya. Dalam bisnis keuangan, ya, banyak yang mengalami bermasalah. Bisnisnya harapannya itu naik terus, usahanya naik terus, tapi banyak yang merosot, ya, lebih banyak rugi daripada untungnya. Dalam karir, pekerjaan, pingin naik jabatan, pingin naik gaji, tapi kok enggak naik-naik, ya, enggak naik gaji, jabatannya begitu terus. Ya. Ada yang pengeluhan-pengeluhan seperti itu. Itu masalah, ya, masalah yang hari-hari ini terjadi. Dari perenungan saya ini saya dapatkan bahwa akar penyebabnya semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karakter. Katakan karakter. Nah, memang benar ya, Bapak Ibu benar sudah jadi orang percaya. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin memberi persembahan, memberi perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, rajin. Rajin memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Tidak ada yang salah baik, tetapi ya ada sesuatu yang salah. Ya, pergumulan mereka, kalau boleh berkata Tuhan kita memberi, ya mengeluh seperti itu. Kenapa ya saya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup? Kenapa ya? Nah, yang saya coba renungkan itu penyebab itu adalah karakter. Karakternya itu belum berubah, masih karakter yang lama. Katanya orang percaya. Ya, orang di dalam Tuhan, tapi kehidupan karakternya masih karakter lama yang dibawa. Oh iya Pak, saya sudah meninggalkan masa lalu saya, masalah lama saya sudah lupakan. Iya benar, tetapi yang Bapak Ibu bawa itu bukan kenangan masa lalu, mungkin sudah dilupakan. Tapi yang Ibu bawa sampai saat ini, saya juga ya, secara tidak sadar itu karakter. Kebiasaan-kebiasaan yang kita masih bawa, dan itu yang akan membuat dalam kehidupan kita persoalan dalam kehidupan itu selalu ada masalah. Ya kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Kita semua adalah ciptaan baru, ada di dalam Kristus. Kalau tidak Bapak Ibu enggak ada di sini ya. Adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya katakan tadi lama sudah berlalu.
Nah, yang baru sudah datang. Yang baru itu adalah siapa? Yesus. Dia menawarkan. Yang baru itu adalah karakter Kristus. Mestinya sebagai orang percaya, orang yang sudah di dalam Tuhan, karakter lamanya sudah ditinggalkan. Dia harus beralih pindah kepada karakter Kristus. Sesuatu yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan mengatakan kita harus berubah, dalam arti di sini kata berubah. Ada beberapa yang harus kita pelajari ayat ini. Persoalannya adalah kenapa kita tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita masih dalam kondisi pemikiran kita yang masih karakter yang lama. Sulit sih, orang memiliki karakter yang lama sulit dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Satu-satunya jalan kita harus berubah. Kita harus berubah agar kehidupan kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang berbahagia. Karena hanya karakter Kristus yang akan menolong kita, yang akan membawa kita kepada seluruh apa yang kita mau dalam kehidupan kita, kehendak kita untuk di dalam pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Penyebab masalah yang terjadi adalah dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah karakter kita, saya katakan tadi. Bukan iblis dan bukan kesulitan. Kenapa saya katakan ini bukan iblis dan bukan kesulitan? Iblis hanya mempergunakan kelemahan kita, karakter kelama kita. Kalau kita tahu kelemahan kita dan kita menjaga, iblis tidak dapat mengganggu. Tetapi ketika kita mengaktifkan karakter lama kita, nah kesempatanlah iblis masuk di situ untuk bekerja dalam pribadi kita. Dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita saya percaya akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Namun sebaliknya, kalau kita memiliki karakter Kristus adalah firman Allah yang akan menuntun kita. Soal kesulitan itu bukan karena situasi sulit sampai keadaan saya jadi sulit, bukan. Kesulitan itu cuma karena akibat, sebab, katakan sebab. Kesulitan terjadi dalam kehidupan kita karena karakter kita. Mestinya kita tidak jadi mengalami kesulitan, tidak akan mengalami masalah dalam keluarga, tidak akan mengalami masalah dalam keuangan, dalam bisnis. Bisnis kita mengalami kesulitan bukan karena keadaan situasi. Introspeksi, kemungkinan besar dari diri sendiri, karakter kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Apa itu karakter? Karakter adalah sifat, tabiat atau watak seseorang. Setiap kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, karakter yang berbeda. Ada yang memiliki karakter baik. Karakter baik itu orang rendah hati, rajin, ramah, jujur, pengasih, penyayang, ya, setia. Tapi ada yang memiliki karakter yang tidak baik. Karakter yang tidak baik itu orang temperamen, mudah marah, tidak jujur, tidak setia, egois, ceroboh. Minta maaf tema ini agak sedikit keras ya. Pemabuk. Bahkan yang lain-lain Bapak Ibu yang tahu masing-masing ya, apa yang Bapak Ibu miliki. Karakter adalah siapa kita sesungguhnya. Bapak Ibu bisa melihat saya hari ini dan tahu tentang saya, ya saya Rudi pasti ya, tahu Rudi. Tapi Bapak Ibu ingin tahu siapa saya sesungguhnya, Bapak Ibu harus ke rumah. Tinggal di rumah 1-2 hari, Bapak Ibu akan tahu. Tapi yang tahu persis saya, Rudi yang sesungguhnya, istri dan anak-anak saya. Benar ya? Gimana Bu katanya? Sifat saya, karakter saya, dia yang tahu apa yang saya punya. Oh dia baru tahu, oh ini ya. Bapak Ibu kalau lihat saya mungkin sekarang ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau, oh ini ya Pak Rudi ya. Oh ternyata, aduh khotbah tapi begini. Aduh karakternya seperti ini. Aduh ya saya berdua, saya juga lagi belajar untuk memperbaiki. Ini agak berat ya, agak berat. Tapi karakter itu mau tidak mau kita harus rubah. Mengapa transformasi karakter itu sangat penting?
Yang pertama adalah Tuhan fokus dan peduli dengan karakter kita. Tuhan menghendaki agar setiap kita diselamatkan. Karena karakter itu sangat penting, Tuhan ingin agar kita mengubah karakter kita, memiliki karakter Kristus. Sehingga kita diselamatkan. Keselamatan bukan soal nanti, ya, dalam kekekalan nanti. Ya itu pasti ya, pasti diselamatkan. Tapi keselamatan juga berarti selama kita berjalan, selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, di muka bumi ini, Tuhan yang akan menyertai, menolong kita. Karakter Kristuslah yang akan menolong, menuntun kita. Sehingga kita semua diselamatkan. Diselamatkan dari bisnis, diselamatkan dari keluarga yang hancur. Hanya karakter Kristus yang dapat menyelamatkan. Berikut. Yang kedua, kenapa karakter itu penting? Karakter menentukan kualitas dan pengaruh karisma. Apa itu karisma? Karisma adalah kemampuan, potensi dan keahlian yang hebat yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap kita Tuhan sudah memberikan karunia, talenta, kemampuan masing-masing. Ada yang Tuhan taruh kemampuan di dalam berbisnis, mengolah ya, bisnis dengan baik. Ada menjadi pemimpin. Tuhan karuniakan sebagai pemimpin. Ada yang Tuhan percayakan harta kekayaan yang banyak. Tapi semua itu akan sia-sia. Semua itu akan sia-sia kalau karakter kita itu tidak baik. Karena penting ya. Karakter akan terpengaruh hal-hal yang baik jika kita menjalankan semuanya. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, karakter, karunia yang Tuhan percayakan pada kita itu akan berjalan dengan baik ketika kita menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan karakter Kristus. Maka fungsi dari karisma yang Tuhan kasih itu akan maksimal, bahkan lebih baik, ya, akan lebih di atas rata-rata. Sehebat apapun karunia kita, karakter kita akan menentukan. Engkau ada di puncak, karakter itu yang akan mempertahankan engkau lagi di puncak. Engkau ada di puncak, karakter itu yang akan menjatuhkan kita. Tergantung karakter apa yang Bapak Ibu mau pakai. Tapi saya mau menawarkan Bapak Ibu merubah karakter Bapak Ibu untuk memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, kenapa karakter adalah buah yang dicari Tuhan? Tuhan menganugerahkan saya, Tuhan menganugerahkan memberikan karisma kepada kita. Tetapi Tuhan mencari karakter. Kita hebat, tapi yang dia cari bukan kehebatan kita. Yang dia lihat bukan kehebatan kita. Dia lihat siapa saya sesungguhnya. Itu yang dilihat Tuhan. Tuhan mencari pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Nah, karakter Kristus apa sih? Saya kutip di dalam ayat firman Tuhan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat menentang hal-hal itu. Buah roh, Allah adalah roh. Allah itu adalah firman. Dan buah roh itu yang saya sampaikan tadi ini kasih itu. Itulah karakter Kristus yang ada. Nah, karakter seperti Kristus adalah hasil proses. Untuk kita memiliki karakter Kristus kita harus melewati proses. Ada hasil proses manusia batinia yang akan ada tetap selama-lamanya. Artinya kita harus terus memiliki karakter Kristus sampai Tuhan datang kembali. Karena itu yang dicari Tuhan. Sebab dalam kekekalan nanti, sekali lagi saya bicara kekekalan, karakter adalah penentu kita diterima Tuhan atau tidak. Berkenan di hadapan Tuhan atau sebaliknya Tuhan menolak kita. Matius 7 ayat 23. Tapi saya coba akan mundur baca mulai dari ayat 22 biar nyambung dengan ayat 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang ayat 23 silakan dibuka.
Saya akan coba dari ayat 22, baca dari ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mungkin ini pendeta-pendeta ya Pak. Atau hamba-hamba Tuhan. Ya. Atau mungkin setiap kita juga yang lain ya. Boleh berkata, Tuhan bukankah saya sudah rajin ibadah, rajin berdoa. Bukankah saya rajin menyumbang di gereja. Bukan saya sudah rajin memberi persembahan. Seperti itu mungkin sedang bertanya ya. Tapi ayat 23, dengar ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah dari kepadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, pembuat kejahatan. Kejahatan timbul karena ada tindakan, ada karakter. Karakter yang keluar yang membuat Tuhan melihat kita berbuat jahat. Nah, makanya karakter itu yang dicari Tuhan. Lalu bagaimana kita mengalami transformasi karakter? Yang pertama adalah siap masuk dalam proses. Katakan siap masuk dalam proses. Siap diproses. Amin ya. Tidak akan terjadi perubahan kalau tidak melewati yang namanya proses. Memang itu melewati proses bukanlah hal yang sulit, perkara yang mudah. Kita harus siap menderita. Ada ujian-ujian yang harus lewati. Sampai kita lulus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan kata berubahlah. Kata berubahlah ini dalam bahasa asli ya, di dalam terjemahan bahasa asli menggunakan kata metamorfo. Nah, kata metamorfo ini kita dengar dan kita tahu dan kita pernah belajar di sekolah di dalam ilmu biologi menggunakan kata metamorfosis. Itu yang artinya perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ulat menjadi kupu-kupu itu ada proses yang harus lewati. Ulat, kepompong dan kupu-kupu. Dari ulat berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Itu artinya perubahan, perubahan bentuk. Nah, saya coba pinjam ilustrasi ini. Ulat berbicara tentang karakter kita. Nah, tahu ulat tempatnya di mana ya? Di kotor-kotor, di tanah, di becek-becek. Itu karakter kita. Coba introspeksi, apakah selama ini kita berkecimpung di area-area mana ini? Di tempat kotor-kotor atau di tempat yang baik? Ulat berbicara apa ya? Tentang karakter yang mungkin apa ya? Suka mencari keuntungan, merugikan orang lain. Ulat kalau naik ke pohon yang dia makan apa? Daun. Bisa merusak tanaman, ya, bisa merusak orang-orang di sekitar kita, bisa merusak keluarga kita, bisa merusak anak-anak kita, atau sebaliknya. Itu karakter. Nah, proses berbicara tentang waktu bagaimana ulat itu masuk di dalam kepompong. Ini yang saya mau bahas. Kepompong itu suatu hal yang tidak apa ya? Suatu hal yang gampang. Mungkin ulat biasa main-main di bawah, tapi ketika masuk di dalam suatu ruang tertutup, pembentukan ruang tertutup. Masa-masa itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasi bagaimana kita mau berdiam diri dan coba mau belajar. Merenungkan, kenapa ya masalah saya terjadi ini. Saya mau berubah di sini. Saya mau punya komitmen untuk berubah. Tidaklah mudah. Kita di dalam posisi sendiri. Melawan keinginan-keinginan lama kita. Aduh, so lama kita di sini tapi kita mau suka seperti ini. Itu proses yang kita sedang lewati. Kita sedang melawan karakter yang lama kita. Nah, proses itu bukan waktu kita, waktu Tuhan. Bayangkan kepompong, ya, kepompong ini dalam tertutup. Belum waktu dia menetas menjadi kupu-kupu, orang ingin melihat dia keadaan. Mungkin ada jadi satu sayap, bisa sayap mulai ada sayap tapi bisa. Tapi itu prematur, tidak maksimal. Hal yang sama dengan kita. Kalau dalam proses jangan lari, harus tetap menunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau kita berusaha keluar dengan waktu kita, yang adanya karakter kita prematur. Kita bisa keluar kembali ke tempat dunia nyata, gampang jatuh, mudah jatuh.
Tetapi ketika kita melewati waktu proses Tuhan, waktu yang Tuhan tentukan, maka terjadilah kupu-kupu yang indah, yang bisa orang lihat dan orang bisa lihat, wah tadinya dari ulat sekarang menjadi hal yang berharga, hal yang indah. Yang kedua, bagaimana kita mentransformasi karakter kita? Perubahan budi, masih di ayat yang sama. Perubahan budi berbicara tentang pikiran, mindset. Dari ayat ini saya renungkan, ada dua pengertian tentang pikiran atau mindset. Yang pertama adalah pikiran itu berbicara tentang sudut pandang, cara kita melihat. Ya, cara kita melihat menentukan siapa saya. Ya. Nah kalau kita melihat dengan cara lama, saya coba ilustrasikan dengan ini. Dengan karakter yang lama. Karakter lama ini mungkin yang hitam-hitam ya. Perlu pakai kacamata yang hitam. Sudut pandang, cara melihat. Cara melihat dengan karakter yang lama. Ya, karakter yang lama mungkin di dalam rumah tangga, enggak apa-apa istri enggak lihat, sembunyi-sembunyi boleh. Ya seperti itu karakter lama. Karakter yang tidak baik. Diterang aja sulit melihat. Kayak seperti ini saya sulit melihat. Apalagi kalau di tempat yang gelap, lebih gelap. Enggak bisa lihat apa-apa. Nabrak sana, nabrak sini. Istri orang tabrak. Seperti itu. Ini sudut pandang kita. Melihat orang berbuat kejahatan, siapa lu? Lu bisa, saya bisa. Kamu bisa, saya bisa. Itu cara-cara dunia. Cara-cara yang tidak benar. Dalam bisnis, engkau curang, saya lebih curang. Itu cara-cara sudut pandang dengan karakter-karakter yang lama. Kalau kita ingin hidup kita diubahkan, mau pindah, mau mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan, kita harus tinggalkan yang ini. Cara pandang yang lama kita harus buang. So foto belum? Foto dulu. Kenang-kenangan. Nah, kita harus tinggalkan, ini harus dibuang, harus dilepas. Harus dilepas. Ganti dengan kacamata firman Tuhan. Ya. Lihat orang marah, mengesalkan saya, aduh, ya maklumlah, mungkin dia belum mengerti. Sabar, saya harus sabar. Saya berdoa, Tuhan aku berdoa biar dia mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Melihat orang curang, jangan, enggak baik seperti itu. Kita harus melihat dengan cara kebenaran, itu dengan firman Tuhan. Pengertian yang kedua, saya lebih agak cepat. Pengertian yang kedua, mudah-mudahan bisa mengerti. Segala sesuatu kita harus lihat dengan kacamata firman. Kalau kita mau berhasil dan beruntung dalam hidup kita. Lihat dengan kacamata firman, karena firman Tuhanlah yang akan menolong kita. Firman Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Karakter Kristus itu yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan usaha kita, keluarga kita dan lain-lain. Ya, di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita harus memiliki kacamata firman Tuhan. Yang kedua, di dalam pengertian yang kedua adalah, yang ini dia. Pikiran berbicara tentang bagaimana kita untuk memiliki karakter yang baik. Pikiran kita harus isi dengan pikiran yang benar. Pikiran yang lama, apa yang ada dalam lama kita harus buang. Nah, pikiran yang lama saya gambarkan seperti ini. Ini pikiran yang lama. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Karakter yang lama kita. Kalau karakter yang lama ini kita tidak keluarkan, tetap sama, itu yang akan keluar. Caranya kita harus mengeluarkan. Dengan caranya apa? Kita harus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang ada dalam pikiran kita. Bukan yang lama. Caranya mengeluarkan apa? Kita ganti dengan semua yang baik, semua yang sedap didengar, kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita detox dengan firman Tuhan. Nah ini nih.
Ini firman Tuhan. Pak bisa pegang. Nah, caranya untuk kita mengganti pikiran yang lama, kita harus isi dengan kebenaran. Rajin baca firman, renungkan firman, semakin terus membaca firman, siang, pagi, malam, waktu-waktu yang kita diisi terus, detox terus dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai benar-benar kita memiliki karakter yang baru, sampai benar-benar kita memiliki kebenaran yang memenuhi seluruh pikiran kita. Stop. Nah, saya katakan tadi itu firman Tuhan adalah detox. Detox bagi kesehatan kita. Yang racun-racun dalam tubuh kita itu bisa keluar. Menurut dokter, mungkin saya pernah baca satu artikel, air putih itu bagus. Ya, terapi air putih itu bagus. Nah, berbicara saya katakan tadi ini adalah firman. Kita semakin minum firman Tuhan, isi firman itu kesehatan kita akan lebih baik. Benar ya? Aus. Minta maaf. Tetapi sebaliknya, ada bukan kata ini, ada menurut penelitian juga. Orang kalau sering yang minum minuman yang manis, ya, karakter lama enak ya, manis ya. Oh enak, biasa curang, enak ya. Itu enak, manis. Tetapi tahu enggak akibatnya? Fatalnya adalah semakin sering kita mengkonsumsi air soda, manis-manisan, tubuh kita tidak akan sehat, sakit. Karakter lama kita akan membuat tubuh kita jadi sehat. Rohani kita jadi tidak sehat. Ya. Bayangkan kalau kita minum ini terus. Manis, hari-hari kita lakukan ini. Kak Jeki pernah melarang saya, Kak stop minum minuman yang manis. Stop minum minuman yang soda, yang bersoda. Ya memang benar, berdampak tidak baik dalam kesehatan. Dalam kesehatan tubuh jasmani, dalam kesehatan rohani, kita tidak sehat dan kita tidak baik. Yang ketiga, masih di dalam ayat yang sama, bagaimana kita mengalami transformasi karakter. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang, lihat air di sini mungkin saya coba balik di dunia. Maaf. Ini dunia yang agak kabur. Ya, agak suram. Minta maaf, suram. Dunia tidak menjanjikan, tetapi Tuhan menjanjikan, Kristus menjanjikan. Makanya Tuhan bilang jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau hidupmu tidak mau suram, masa depanmu tidak mau suram, jangan jadi seperti dunia ini. Kita harus berubah. Ya. Dunia. Nah, dalam bagaimana kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, soal berkomunitas kita harus hati-hati. Hati-hati memilih komunitas. Karena belum tentu komunitas yang di luar itu, kan ini baik, orang-orangnya baik. Ya benar, baik. Tapi orang gak pernah tahu kebiasaan mereka yang lama. Mungkin tanpa sadar kita sudah masuk di dalam hal-hal yang akan membahayakan kita. Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan ikut-ikutan jadi seperti itu. Cobalah. Tunggu satu kali belum, 2-3 kali malah menjadi kebiasaan, mereka akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, bagaimana kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ya kita harus masuk dalam komunitas dan tertanam di dalam komunitas family cell dan gereja kita, gereja sel. Nah kita harus tertanam di dalam komunitas. Mengapa harus tertanam di dalam komunitas sel? Sekali lagi saya mau katakan ya, gereja kita belum sempurna ya. Tapi
kami selalu berulang-ulang bahwa yang belum masuk dalam komunitas akan masuk. Karena di dalamnya itu akan terjadi pembentukan yang namanya karakter, pembentukan karakter. Ada gesekan-gesekan nanti di sana. Nah di dalam kelompok sel, di dalam family cell, kita akan dimuridkan. Ada pemimpin yang akan mengajar, melatih bagaimana kita memiliki karakter yang baik. Ada pemimpin yang mengontrol. Tapi kalau di luar sana tuh kalian tahu siapa pemimpinnya. Tapi kalau di dalam kami jamin pemimpin yang ada di sini belum sempurna. Tapi kami terus mengarahkan pemimpin di dalam komunitas komsel yang ada di sini. FCL itu di dalam tahapan-tahapan pengajaran dan pemuritan sampai benar-benar mengerti dan memahami apa yang lagi dibangun di gereja kami. Kalau kita di dalam komsel, tidak masuk dalam komsel, kita tidak akan mengalami yang namanya perubahan karakter. Nah, di dalam sel kita akan terjadi yang namanya proses pembentukan karakter. Ada kehidupan saling di dalam komsel. Dan dalam komsel Tuhan izinkan gesekan-gesekan antara sesama anggota sel. Tetapi ada pemimpin yang akan mengontrol, pemimpin yang akan menyatukan, pemimpin yang akan memberikan pengajaran lah. Dan akan mengerti sendiri, kita akan mengerti, oh iya ya, di komsel kita harus sabar, di komsel kita harus memiliki kasih, ya itu dilatih seperti itu. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah di dalam komsel ada gesekan sesama. Dan dari gesekan-gesekan itu akan memunculkan karakter siapa saya. Ya, masuk di dalam komsel. Saya selesai dan kesimpulannya adalah untuk kita mengalami transformasi karakter atau perubahan karakter menjadi karakter seperti Kristus ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama siap masuk dalam proses. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak siap masuk dalam proses. Proses berbicara sekolah karakter untuk berubah dari kelas 1 naik ke kelas 2. Ya. Kita harus mengikuti proses belajar mengajar dan ketika kita mengikuti ujian-ujian kita akan dapat menjawab semua soal-soal yang kita hadapi. Artinya kita akan bisa menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, pikiran kita harus berubah. Caranya adalah kita harus melihat dengan kacamata firman. Ya, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, hati-hati dalam berkomunitas sel. Jangan berteman dengan orang-orang yang gusar dan jangan bergaul dengan orang pemarah. Tetapi masuklah di dalam komunitas sel yang akan membawa kita memiliki karakter yang baik. Yang akan dituntun, diajar oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Pemimpin sebagai alat Tuhan. Tapi yang mengajar itu adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Yang Tuhan berikan pencerahan bagi pemimpin untuk mengajar kita. Amin.